Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast HKBP Cilincing. Podcast ini adalah konten terbaru dari HKBP Cilincing, di mana diprakarsai oleh Panitia Tahun Kesehatian HKBP Cilincing, di mana menunjuk saya sebagai presenter magang untuk membawakan acara ini. Bertepatan dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2020 ini, di mana temanya kesehatan. Di sini kita akan membahas tentang Tahun Kesehatian. Saya di sini nggak sendiri, saya sudah bersama bintang tamu kita, yaitu keluarga Amang Albert Simajuntak beserta Ibu Wuru Panggabean. Iya, apa kabar Amang, Inang sama adiknya? Baik. Iya, kalau boleh tahu Amang sama Inang dari Lunggu berapa? Kami dari Lunggu 1. Dari Lunggu 1. Anak ada berapa, Mang? Anak tunggal. Baru satu. Baru satu. Iya. Udah berapa lama Amang sama Inang berumah tangga? Berapa ya, Mang? Dari 2010. 2010. Devano lahir 2011. Oh. Iya, Amang sama Inang udah tahu kan kita di sini mau ngapain? Ya bicara tentang mengenai ini ya kesehatan kesehatan pada keluarga ya terutama ya. Iya, di sini aku mau nanya tentang arti kesehatan nih menurut pandangan Amang, Inang sama adiknya. Dari Amang dulu deh. Kalau dari Apa saya sih arti kesehatan itu mungkin satu tujuan ya, kita sehati satu tujuan dalam proses dalam bersatu dalam keluarga ya. Ya kita harus satu hati, walaupun pada prakteknya pasti banyak beda pendapat, banyak perbedaan. Sampai tadi malam pun aja kita masih ada perbedaan ya. Masalah sebab Devano besok itu udah ulangannya IPS gabung apa, mamanya ngajar nih Pak, akhirnya kita beda pendapat, ribut lah gitu ya. Tapi itulah pernik-perniknya, justru di situ yang bikin kita berproses. Intinya kita walaupun kita ada beda pendapat, toh intinya kita itu satu tujuan sebenarnya. Kalau dari Inang sendiri arti kesehatan itu apa sih, Nang? Kalau dari saya sendiri kesehatan itu sehati, sepemikiran, selalu berusaha menerapkan cinta kasih di dalam keluarga. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Nah, kalau dari Devano udah kelas berapa? Devano udah kelas 4. Oh, sekolah di mana Devano? Sekolah di SD Santo Yakobus. Oh, di Santo Yakobus. Nah, kalau Devano arti kesehatan itu apa sih, Dek? Menurut Devano arti kesehatan itu kita harus saling mencintai sesama, dan kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat, agar apa yang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Tuhan. Itu saja. Jawaban yang sangat keren dari Devano ya. Oh iya nih, Amang sama Inang, aku mau nanya tentang teori menjaga hubungan kan tuh di mana katanya itu kan untuk agar berjalan dengan baik salah satunya tuh harus ada yang mengalah. Iya. Ya kan, antara suami dan istri agar tetap berjalan dengan baik hubungan keluarga itu kan. Nah, aku mau tahu dong, Amang sama Inang setuju gak sih dengan teori itu? Setuju. Setuju ya. Kadang saya yang ngalah, kadang istri saya yang ngalah gitu. Kebanyakan dia yang ngalah sih. Sebab kan Kalau konflik yang sering terjadi di rumah tangga apa, Mang? tetap Konflik yang sering terjadi lebih Ke anak ya. kepada fokus ke Devano mungkin. sebab 6 tahun ke bawah itu Devano itu gampang sakit gitu loh, gampang sakit. Di situ pasti kita timbul Pro dan kontra, karena Pro dan kalau kontra. Papa Devano ini orangnya panikan. Hmm. Dia orangnya panikan, jadi ya itu. Jadi saya harus pelan-pelan gitu bicara ke papanya Devano. Kalau kan seperti kata Opung atau Mama ya, anak kalau di bawah 6 tahun tuh pasti sering sakit-sakitan. Di atas 6 tahun dia akan kuat, dan sekarang terbukti fisiknya udah Devano kesini makin lebih kuat. Oh, jadi nah itu. Terus seberapa penting sih sehati dalam rumah tangga itu, Amang? wah itu penting banget ya untuk kelanggengan keluarga ya. Kita kan harus menjaga dong, menjaga suatu sistem di dalam keluarga ya, kita mesti sehati ya. Itu amat penting sekali. Sama ini nih, aku mau minta tips and triknya nih dalam rumah tangga. Apalagi kebetulan bulan depan aku kan mau nikah juga nih. Tips and triknya dong untuk menjaga kesehatan dalam rumah tangga itu apa sih? Apa nih Mama? Kamu aja Mas. Tipsnya kalau dari saya pribadi, mungkin tipsnya ya saling terbuka satu sama lain. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin. Jadi nanti ketika kita sudah berumah tangga,
oh ya sebelum itu calon suami kita sudah tahu nih apa mungkin ada rahasia apa di kita gitu. Jadi itu aja sih, terbuka, saling bertukar pikiran seperti itu. Mungkin Papa Kalau Devano dari ada aku- Ya tambahan? itu sama lah. Sama. Seperti itu sih intinya. Sama ini kan aku denger nih Devano anaknya berprestasi banget nih. Nah, tipsnya untuk ngajarin Devano itu apa aja sih sampai bisa begini dia berprestasinya? Kalau aku dari Devano itu TK, karena aku melihat ada yang lebih dari Devano, aku mengajar Devano itu seperti kayak teman dulu, ajak cerita dulu kesulitan dia apa, terus aku belajar materi-materi yang dia pelajari di sekolah aku ulang-ulang. Jadi ketika di hari ulangan bukan untuk belajar lagi, udah seperti bertanya aja seperti murid dan guru gitu. Iya. Jadi saya selalu bilang ke Devano, kalau mau perang harus siap dulu. Kalau kamu mau perang tidak siap, ya kamu pasti akan mati di medan tempur, saya bilang. Jadi seperti itu sampai sekarang. Saya terapkan itu ke Devano. Jadi kami itu bahu membahu ya. Iya. Memang Devano itu ada guru les, tapi itu cuma bahasa Mandarin sama bahasa Inggris ya Devano ya. Selebihnya kami berdua bekerja sama gitu loh. Karena Nah, mungkin memang masih anak tunggal. Masih anak tunggal, kami jadi bekerja fokus kami sama. hanya ke Devano gitu. Dan selama masa pandemi ini kita jangan dibuat terlena gitu. Jadi karena belajar di rumah, anak itu jadi malas. Justru enggak, justru kita buat kenceng. Hampir sebulan itu tiap weekend Sabtu Minggu Devano harus ikut lomba akademis kita buat. Kalau misalnya dia ikut lomba akademis berarti dia harus persiapan, dia harus belajar gitu. Nah, pada prosesnya kami berdua ganti-gantian gitu. Sebelum kami ngajarin anak juga kami belajar dulu loh. Kami nggak malu. Jangan sampai kita ngajarin anak langsung kita tanya gitu. Ini apa? Ini apa? Anak ini udah besar. Ketika mamanya misalnya keluar ruangan, gantian bukunya dipegang sama anaknya. Mama gantian saya tanya bagaimana. Coba itu. Jadi kita harus belajar dulu. Bahkan kita harus lebih dari dia gitu. Sebab Devano itu udah ikut olimpiade di tingkat nasional. Otomatis kita harus belajar. Waktu waktu kecil sama materinya sama dia. Permasalahannya soal sekarang lebih hebat, lebih kreatif, lebih hot, lebih menggunakan logika. Beda dengan soal-soal kita zaman dulu. Itu yang harus kita kembangkan. Jadi kami berdua bahu membahu. Gitu. Yang penting kerjasama di Kerjasama. betul. Dan sampai saat ini sih Devano masih bisa berprestasi di sekolahnya. Sampai sekarang pun dia masih mendapatkan beasiswa dari kelas 1 sampai kelas 4 dari sekolahnya. Nah, Devano berat badannya berapa? Jangan dikasih tahu. Kan sama, abang juga besar kan? Harus dikasih tahu. Ya kalau boleh, nggak apa-apa. Ya 55 ya nak? enggak di atas. Oh di atas ya. Dari 55. Setengahnya abang tuh. Nah, kalau dari Devano sendiri untuk di sekolah, Devano ada itu gak tentang kesehatian sama teman-teman di kelas, Oh sama ya. guru-guru? Kalau misalnya bekerja sama, itu kita harus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi kita harus bekerja sama untuk mengerjakan tugas tersebut. Bukan saling lebih mencontek cepat gitu ya? selesai. Enggak Oh, gitu. enggak gitu ya. Agar lebih cepat selesai dan pekerjaannya menjadi lebih ringan gitu. Terus Devano gimana perasaannya ikut olimpiade? Ya kalau misalnya Devano kalah sih udah biasa saja. Namanya perlombaan, Iya, ada menang ada kalahnya. Tapi kalau misalnya Devano menang, ya Devano cukup senang mendapatkan piala. Ya seperti itulah. Berarti udah berapa piala di rumah Devano koleksi dari Wah, Berapa ya? 50 medali, Udah 50 ada kali kali. Hebat, Devano. Devano kesukaan minum hobinya minum apa? Teh kotak sih. Teh kotak. Ini minuman kita nggak mau diminum. Amang Inang silakan Iya, diminum. iya. Sama gue juga nggak apa-apa. Devano haus. Walaupun nggak suka ya diminum ya. Ini nama Nungguin disuruh dari tadi ya, Dev. teh kotak. Nah, sama makanan favorit apa Devano? Pizza dong. Pizza. Kalau satu loyang buat Devano sendiri. Iya. Wah, abang aja cuma 2 potong. Aku biasanya makan. Tradisi dia tiap malam Sabtu, hari Jumat malam Satu loyang harus. itu, Mang. Iya, Harus. satu loyang.
kuat lambungnya. Udah Kalau abang sih cuma 2 potong paling udah. Itu doang. Oke, terus nih Amang sama Inang ada gak sih lagu rohani favorit? Biar kita nyanyiin dulu nih, biar juga didengar sama jemaat-jemaat HKBP Cilincing. apa 5? Saya ini perdana nih nyanyi kalau disuruh nyanyi. Karena biasanya kalau menyanyi, saya itu kalau di keluarga, saya bagian yang video aja. Karena untuk menghindari disuruh nyanyi. Ya nggak apa-apa, biar enak aja gitu kan. Jemaat juga mau tahu nih keluarga Amang Albert Simajuntak lagu favoritnya Lagu apa itu sih? aja yang suka didengerin di mobil apa itu? Oh iya, mau nyari lirik di Google dulu? Iya. Boleh? Enggak, ini sudah ada. Oh udah ada. Tapi bisa nggak ini? Ini udahnya malah yang suka pernah karaoke lagu ini malah nih. Lagu apa itu? Waktu Tuhan, Kami NDC langsung Worship. nyanyikan. Langsung rap aja ya kali ya. Depan ikut bantu nyanyi. Oke, langsung rap. Waktu. Ini Devanonya ini. Ya, 1, 2, 3. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Keluarga bagus-bagus suaranya, apalagi Devano. Keren sih. Ditunggu kasih, nanti nyanyi sama Bang. sekolah minggu ya. Oke, Siap. Bang. Siap, Bang. Oke, semua jemaat HKBP Cilincing, teman-teman dimanapun berada, kesimpulan dari acara ini jadi untuk menjaga kesehatan yaitu tetap bekerja sama dalam rumah tangga, harus ada yang mengalah satu sama lain, agar bisa juga punya anak seperti Devano yang berprestasi sekali ya, cukup baik. Dan juga aku mau ucapin terima kasih sama sponsor-sponsor yang udah mendukung acara ini, yaitu konten YouTube channel Beranda Bumi. Silakan Amang Inang di subscribe channel YouTube-nya Beranda Bumi. Dan juga ada nih merchandise untuk keluarga Amang Albert Simajuntak. Ya, untuk jemaat semua yang di rumah kalau mau merchandise kayak gini bisa dipesan sama panitia Tante Satian. Silakan dibeli. Dan ini untuk Inang, terima kasih udah mau datang ke acara podcast HKBP Cilincing ini, dan terima Sama-sama. kasih. Sampai jumpa semua, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.